kabar kalian nih? Lagi corona gini kemana aja? Pasti di rumah aja ya. Hai, Vanilla Latte 90. Hai. My god, banyak banget yang antusias. Sambil nunggu yang lain, mungkin perkenalan dulu ya sebelumnya. Oke, aku Shira Dilrey, mungkin nama asliku ya. Nama asliku tuh Hani Elizabeth Stephanie, ya kedengaran Kristen banget ya, ya Katolik, aku Katolik, dan mungkin kesibukan saat ini sih nulis, dan juga karena aku guru bahasa Korea, juga ngajar bahasa Korea. Dulu sih sebelum corona ngajar di salah satu SMA ini di kota aku, gitu. Tapi karena corona jadinya privat, bikin privat sendiri, dan puji Tuhan berjalan sampai sekarang udah setahun. 한글 쓰네. 안녕. Kalian ada yang belajar bahasa Korea di sini? Hai. Oke, itu tadi intro dikit soal aku. Dan aku bersyukur banget, bener-bener bersyukur bisa nerbitin Kind of di Circlepedia. Dan aku udah ngecek ada beberapa pertanyaan yang para followers Circlepedia ajuin ya. Oke, maaf ya kalau misalkan aku agak medok karena memang aku asli wong Jawa. Oke, kita mulai start off dari Q&A nomor 1. Oke, Kak, tanya dong gimana caranya supaya maksimal dalam melakukan riset fanfic K-pop. Oke, riset fanfic K-pop itu kan sebenarnya banyak ya, fanfic yang seperti apa dulu. Kalau misalkan yang kayak Kind of kan ada kedokterannya, lalu ada romansa-romansa sekolahnya gitu ya. Jadi mungkin risetnya itu ya memang harus di kedokteran risetnya, tapi untuk biar bisa lebih maksimal kita harus lebih tahu kalau kedokteran di Korea itu gimana daripada kita pakai yang dari Indonesia gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kan di mana-mana sama, cuma dalam keadaan rumah sakit di Korea, terus penanganan pasien di Korea itu sama Indonesia kan beda gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu. Lalu misalkan kalau ada yang pakai soal hukum kita harus belajar hukum Korea, bukan hukum Indonesia berarti. Jadi poin susahnya adalah di situ, gitu ya, poin susahnya. Oke, lalu misalkan kalau untuk yang ringan-ringan kayak tema sekolahan masih gampang lah ya, di internet banyak dengan kata kunci. Mungkin catat ya kata kuncinya. Nih aku udah siapin kata kuncinya. Korean High School Life. Nanti kalian bakal tahu semuanya di situ. Atau kalau enggak, tapi biasanya sih kalau informasi-informasi soal kayak gitu banyak yang suka enggak diterjemahin ke bahasa Inggris, jadi agak susah. Gitu. Sebenarnya lebih banyak informasi yang tersimpan di artikel yang memang berbahasa Korea asli gitu. Jadi salah satu faktor atau salah satu ininya kalian harus memang bisa bahasa Korea sedikit-sedikit paling enggak gitu. Hangul, baca, nanti perkara nanti ditranslate juga enggak apa-apa gitu sebenarnya. Oke, itu riset fanfic K-pop secara umum ya. Kalau mungkin secara khususnya tergantung genrenya apa, kayak gitu. Oke, lalu ada pertanyaan nomor 2. Asteria Monogatari 09. Hobi Kak Shira Dilrey apa? Oke, kalau ditanya hobi banyak ya. Salah satunya jalan-jalan, belajar bahasa. Cuma kalau belajar bahasa sekarang lagi pending dulu karena lagi sibuk. Cuma kalau ditanya suka belajar bahasa apa, mungkin sekarang yang paling ini bahasa Korea.
bahasa Korea aku udah 10 tahun ya, 10 tahun dari 2011. Berarti aku masih sekitaran SMP waktu itu. Belum ada yang ini bahasa Korea sama sekali kayaknya ya. Habis itu aku pengen belajar bahasa Korea supaya denger lagu Bangtan tanpa lihat translatean, tapi bagi aku susah. Oke, nanti aku akan share tips karena kebetulan ada yang tanya ya di sini tips belajar bahasa Korea untuk pemula. Oke, nanti mungkin bisa aku share. Oke, lalu hobi aku yang lainnya main piano gitu. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Oke, Asteria Monogatari. Halo. Oh, kebetulan aku lagi baca ini nih, pertanyaan kamu. Asteria Monogatari no 9, hobi Kak Shiraderi apa? Mungkin aku bisa ulangin nih karena yang tanya udah join. Hobi aku jalan-jalan, belajar bahasa. Terus ya, bahasa yang sekarang aku pelajari bahasa Korea udah 10 tahun dari SMP. Mungkin kalau ada kesempatan aku mungkin bakal belajar bahasa Spanyol kali ya, karena menurut aku Spanyol tuh unik gitu. Dan juga bikin kue, karena aku suka banget makan kue, jadi daripada beli mending bikin gitu. Oke, masak ya, baru belajar masak sih, tapi akhir-akhir ini lagi hobi, lagi suka gitu kan. Dan baca, pasti baca, suka baca. Mungkin genre favorit aku thriller sih sebenarnya, tapi kalau ditanya-tanya kenapa orang yang sering baca thriller bisa nulis romance gitu kan. Kalau main piano, lagu yang paling challenging buat kakak mainin? Sebenarnya gini, aku tuh pemain yang impromptu atau yang sebenarnya denger lalu main gitu kan. Jadi lagu yang challenging menurut aku kalau lagunya pop rock itu mungkin agak susah gitu. Kalau misalkan lagu-lagu yang masih bisa dalam jangkauan sih lagu-lagu BTS ya, lagu-lagu BTS gitu. Terus lagu-lagu mellow, jazz. Kalau belajar pianonya sejak kapan Kak? Sejak kelas 6 SD sampai sekarang gitu. Kelas 6 SD itu berarti aku tahun berapa ya? Mau masuk SMP gitu. Dari kecil banget sampai sekarang gitu. 12 tahunan lebih kelihatannya ada. Terus apalagi ya hobinya? Paling itu aja sih. Aku punya piano sebenarnya. Kalau mungkin ada kesempatan di lain waktu, kalau misalkan ada live gini lagi, mungkin aku bisa main. Oke, lalu ada pertanyaan lagi. Tips belajar bahasa Korea untuk pemula dan cara bikin nama Korea yang detail, penjelasannya yang lengkap. Makasih Kak. Oke. Kalau tips belajar bahasa Korea, kalau ala aku dulu sih ya. Kalau aku zaman tahun 2011 kan belum ada sumber bahasa Korea, belajar bahasa Korea yang gimana kayak sekarang gitu kan, banyak ya di YouTube, di web gitu. Kalau dulu 2011 tuh nggak ada karena masih dipandang sebelah mata kan K-pop itu ya kan. Dan cara aku belajar adalah karena dulu aku SMP punya temen orang Korea dan dia tuh papanya lagi dinas gitu di Indonesia, jadi sekolahnya di Indonesia dan kebetulan dia itu sebangku gitu kan, sebangku, dan Indonesianya itu nggak parah banget kan, belum bisa kan, dan Inggrisnya dia nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau aku belajar bahasanya dia juga buat bisa komunikasi dan kita tukeran bahasa istilahnya. Pertama awalnya dari itu dulu. Nah setelah aku bisa dikit-dikit bahasa Korea sama dia mulai bisa bahasa Indonesia, kita tukeran. Kamu mau belajar nerusin bahasa Korea sekalian nggak? Gitu, kalau kamu tertarik gitu kan. Ya nggak ada buruknya juga gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Nah dari situ mulai sering ke rumahnya, terus ketemu sama papahnya gitu kan. Vike nya tuh, kita lagi baca tips belajar bahasa Korea nih ya buat yang ketinggalan. Oke, tadi lanjut, sering ke rumahnya, kita hangout sama-sama sering sebelum dia balik ke Korea tahun 2017
sebelum aku lulus SMA kan. Nah setelah itu kita kita nabung sama-sama. Dia beli buku bahasa Inggris, aku beli buku bahasa Korea, dan buku bahasa Korea pertama aku itu impor dari Korea, si papahnya dia yang beliin. Nah awal dari situ baca plus ada website kalau mungkin kalian mau belajar, namanya saulina.com, SEOULINA.com. Nanti mungkin bisa dicari kalau kalian mau belajar bahasa Korea. Di situ recommended banget. Dulu aku belajarnya dari situ 2014 gitu. Terus pengalaman unik lainnya, mungkin karena aku dulu itu pengguna KakaoTalk ya, mungkin nggak tahu juga, paling awal bisa dibilang waktu HP aku masih BlackBerry waktu itu. Dan aku nemu satu, nggak bisa dibilang guru sih, cuma dia tuh fasih, bisa bahasa Korea gitu. Dan dia itu kayak aku minta tolong ke dia gitu untuk tolong dong ajarin gitu kan. Dia diajarin pelan-pelan tata bahasa yang salah selama ini aku belajar, dibener-benerin, dan oke. Sampai aku nggak main KakaoTalk lagi, aku uninstall, aku ganti HP. Terus karena zaman juga semakin berkembang, YouTube juga banyak yang ini, jadi ya dari situ aku belajar pertama kali. Lalu tips belajar bahasa Korea untuk pemula, kalau aku itu style belajarnya audiovisual, mungkin sedikit kinestetik juga ya. Kalau aku sendiri, aku lebih suka belajar pakai video, jadi mungkin kalian bisa belajar dari video-video di YouTube kan, karena sekarang banyak banget ya kan. Yes.sa, hai. Oke, bagi yang telat, kita lagi bincang-bincang soal tips belajar bahasa Korea nih. Dan join juga, halo. Oke, karena banyak yang join, oke, banyak yang ketinggalan juga tips belajar bahasa Korea ya, kita lagi ngomongin itu. Oke, selain lihat di YouTube, mungkin sekarang ebook bahasa Korea udah banyak ya di Shopee gitu, kalian bisa beli sih, cuma memang agak mahal karena Sofa kalungnya cakep banget, beli di mana? Ini cuma di Shopee, 10 ribuan. Aku suka biru guys. Mana kesukaan kalian apa? Aku suka biru. Gitu. Terus mungkin apa lagi ya selain buku? Rekomendasi buku. Aku malah sama baca buku. Kasih apa kok? Boleh tahu kok. Penulis kind of yang terbit tanggal 19, Tokopedia. Mungkin kalian banyak yang tahu ya kan, memang baru nulis novel ini kind of. Itu aku mungkin di Wattpad sebagai August Evo, kalau kalian kenal, tutor belajar bahasa Korea di Wattpad sejak tahun 2015-an. Kalau kalian tahu ya, nah itu aku gitu. Dan aku punya keinginan lah aku buat novel gitu kan, dan lahirlah kind of gitu. Sebenarnya juga masih ada banyak karya-karya lain di akun Shira Del Rey. Nanti mungkin kalau kalian berkenan bisa cek juga ya, baca, follow, jangan lupa. Kalau Sofox sweater warnanya lucu banget. Ini dari H&M. Waktu dia ngeluarin yang ini edisi winter, warnanya mah cantik banget sih. Aku biru dan ungu. Oke, aku biru dan ungu. Aku juga suka biru sih, biru, ungu. Ungu ngingetin soal, jadi inget soal BTS sih ya, inget BTS. Oke, lalu mungkin selain buku tadi lanjut ya, buku YouTube, kalian bisa cari buku yang namanya Korean Grammar in Use gitu, Korean Grammar, GRAMMAR in Use menggunakan USA, Korean Grammar in Use. Yang beginner warnanya kuning.
Mukanya cantik banget. Gomoyo. Noto 예뻐. Itu warna favorit kak. I see. Perpaduan sweater dan kalungnya. Gomoyo. 예쁘죠? Cantik ya. Aku suka banget kalung. Jadi aku koleksi kalung. Ada yang kupu-kupu, ada yang layer-layer, banyak sih. Oke, lalu kita move ke pertanyaan selanjutnya. Cara bikin nama Korea dengan detail, penjelasan lengkap. Makasih kak. Oke, kalau nama Korea itu apa ya? Karena nama Korea itu biasanya dari Mandarin, turunan dari huruf Mandarin. Jadi kita harus sedikit banyak tahu artinya sebelum kita mau membuat nama. Gitu. Jadi gimana taunya? Kita harus kadang tuh apa ya? Sedikit lebih effort dengan belajar bahasa Mandarin, atau paling nggak tahu arti-artinya, cari di internet gitu. Tapi kalau memang mau exact, mau tepat, memang kadang belajar bahasa Korea plus Mandarin itu dibutuhkan dengan mendalam, karena masing-masing nama punya artinya gitu. Halo yang baru join gitu. Terus nama Korea yang biasanya dipakai, marga yang biasanya sering dipakai itu Kim paling banyak. Suka banget pas dengar kakak ngomong Korea. 진짜요. 고마워요. 꼭 배워보세요. Oke, tadi lanjut. Kalau misalkan mau tahu artinya, kita bisa cek di kamus Naver. Kamus Korea Naver, NAVER ya di situ. Tapi yang khusus Hanja, HANJA. Hanja itu huruf turunan bahasa Mandarin tapi dibacanya dengan bahasa Korea gitu. Contohnya Kim, marga Kim. Kim itu berasal dari emas kalau dari Hanjanya. Kim. Lalu misalkan Kang itu punya dua arti sih, tergantung Kangnya Kang apa gitu. Kalau Kang yang biasanya kita temui Kang kuat, dari Kang Hada, kuat, dan Kangnya bisa Kang sungai gitu kalau di dalam bahasa Korea. Terus lagi misalkan Han itu patriotik gitu ya. Kak, kalau mau bikin nama tapi berbekal Google Translate, apakah bisa valid? Mungkin valid aja sih ya, karena tapi nggak tahu juga, sebelumnya belum pernah pakai Google Translate sih ya kalau mau bikin nama Korea gitu. Cuma mungkin ya itu tadi tipsnya adalah cek kamus Naver tapi khusus untuk yang Hanja gitu. Nanti kita type di situ Hangulnya apa, misal Kim tulis, terus itu kita lihat Kimnya harus dengan keterangan nama atau marga Kim gitu. Tapi memang semuanya full dalam bahasa Korea, kita harus bisa berbahasa Korea sedikit gitu. Halo, annyeong, 어서 오세요 gitu. Terus misalkan kalau konstruksi nama Korea kan ada marga, itu dua nama di belakang. Biasanya dua nama di belakang ini adalah pemberian orang tua, atau mereka kalau Buddha biasanya pemberian dari vihara gitu, dari kelenteng, dari vihara. Nah, biasanya dua silabel di belakang ini adalah nama yang berkaitan dengan mungkin alam, mungkin binatang, kecantikan, atau apa, terserah mungkin orang tuanya gimana gitu kan. Dan nama yang paling sering dipakai itu adalah dari tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang menggambar kecantikan juga. Contohnya Kim Mi-in. Kimnya Kim dari emas, Mi-nya dari Mei Mandarin yang artinya cantik, In-nya orang atau saram gitu. Jadi orang yang cantik dan berkelas, atau sesuai dengan gimana si penulisnya yang kasih arti gitu kan, karena kan tafsiran bisa beda kayak gitu. Dan misalkan apa lagi ya, kalau mau bikin nama Korea yang soft gitu, mungkin kalau cewek ya misalkan ya,
Mungkin bisa yang ada yonnya itu bijak, yon, Y-E-O-N kalau secara ininya yon itu bijak atau perkataan yang baik, mungkin bisa dicatat gitu. Habis itu sol, S-E-O-L, sol itu salju atau cerita gitu. Han itu patriotik atau setia biasanya. Terus apa lagi ya, biasanya banyak yang pakai musim sih, musim semi, bom, BOM, bom. Terus musim gugur, gaul, G-A-E-U-L, gaul. Ada juga yang menggambarkan kehangatan seperti musim panas, yorim. Kalau Yun Taekyung artinya apa? Yunnya itu Yun setia. Taekyung itu T-nya Tesan atau gunung yang tinggi. Kyungnya itu Kyung prosperous itu bahasa Indonesianya apa ya? Sejahtera. Jadi setia dan orang yang paling baik, orang yang baik sedunia gitu istilahnya kan. Tesan gunung yang tinggi dan Kyungnya Kyung sejahtera secara ekonomi gitu. Karena memang apa ya, kenyataannya kan si Taekyung itu memang anak dokter, dia itu kaya secara ini karena kan dokter papahnya, dan juga apa ya, dia kan setia banget, nggak suka yang lainnya selain Lee Chonsa kan. Kalau Chonsa sendiri, Chonsa itu malaikat gitu. Dan Lee-nya itu I-nya itu I cerita sih sebenarnya, cerita. Wah, keren banget arti nama Taekyung. Ya dong. Terus Jungwon itu artinya taman sih. Maksudnya kalau aku di sini mentafsirkan namanya jadi tempat untuk apa ya, mengistirahatkan diri dari dunia di taman yang tenang, jadi Jungwon itu yang bisa men-treat si Chonsa dengan baik, tahu si Chonsa dengan baik gitu. Jadi aku kasih nama Jungwon gitu. Berarti dalam bahasa Jepang sama, ada nama marga dan nama pemberian nama marga, contohnya Sato Hana atau Sakura Gawaharu. Soalnya aku bisa sedikit bahasa Jepang. Keren. Kalau misalkan pakai nama tokohnya Korea blasteran Amerika, apa boleh cuma tinggal kasih marga aja atau ada aturan penamaan? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kalau yang tadi itu untuk kalau kita mau menamai secara autentik ya, kalau misalkan blasteran Amerika sih bisa juga sih, langsung misalkan Jenny langsung kasih Kim gitu, bisa Jenny Kim. Cuma kalau secara di society Korea harus tetap ada nama Koreanya sih gitu, karena kalau kamu di Korea sendiri ya memang gitu struktur apa society-nya. Jadi kita harus siapin dua nama secara Koreanya apa, dan nama kalau misalkan kamu adalah blasteran Amerika atau negara lain, kamu bisa kasih nama Amerika plus marga gitu. Kalau marga Park, oke, Caca Popstar. Karena aku juga nggak sepenuhnya hafal, aku harus cari di Never Hanja Dictionary. Park Jimin. Oke, habis itu kalau marga Min. Oke, mari kita lihat dulu. Iku nanti. Kalau nggak salah Min itu setahu aku Cahaya sih, kayaknya. Internetnya slow down banget. Oke, kalau marga Min artinya apa? Cahaya. Sepertinya cahaya sih, karena belum
belum cari menyeluruh ya, karena hanya beberapa marga aja yang aku hafal gitu kadang. Tapi kalau misalkan marga apa lagi ya, yang sering tuh marga Park, marga Han, marga Li, Min. Oke, mungkin nanti sembari nunggu internetnya kita pindah ke pertanyaan nomor 4 ya. Oke, di sini dari HTR Not. Bacanya gimana ini? Oke, ada cewek yang gue suka, tapi dia belum bisa lepasin bayang-bayang mantannya. Padahal mereka udah nggak mungkin balikan. Lebih baik gue maju atau mundur? Kalau aku sih, kalau aku jadi kakak, mungkin aku akan lepas sih, karena useless. Itu uselessnya karena kita itu hidup dengan dititipkan Tuhan jodoh orang lain gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan pasti semua ada sebabnya, kejadian yang ada di dunia ini pasti semua ada sebabnya. Dan apa ya, kalau aku jadi kakak mungkin aku lebih fokus ke merubah diri, melayakkan diri untuk orang yang selanjutnya akan hadir dalam hidupku gitu jadinya. Jadi kalau aku lepas aja kalau menurut aku ya, tapi karena kakak yang jalanin mungkin kalau dibilang kamu mah gampang ngomongnya gitu, mungkin ya bisa. Tapi kalau aku jadi kakak memang no hard feelings, langsung tutup mata, langsung udah nggak urusan lagi sama si doi gitu kan. Oke, semoga baik-baik aja ya keadaan hatimu kak. I pray for you. Oke, lalu ke yang nomor 5. Berapa adegan di Kind of dan apa yang terinspirasi dari kisah nyata? Pernah jadi korban friendzone nggak kak? Sampai berapa tahun? Kalau pernah. Ya sebenarnya aku nggak pernah jadi korban friendzone sih. Nggak pernah jadi korban friendzone sebelumnya. Tapi kalau yang terinspirasi dari kisah nyata tuh sebenarnya sosok seorang nenek di novel Kind of itu, Nenek Yu. Itu apa ya, representasi dari nenek aku di dunia nyata. Dan beliau itu memang kalau diceritakan di Kind of kan beliau ini lagi sakit, tulangnya patah dan menjalani titanium reconstruction atau pen tapi dengan titanium gitu. Kalau beliau juga gitu, makanya aku nulis terinspirasi dari beliau, kebawelannya beliau, terus beliau yang suka susu kedelai semuanya gitu. Kalau kalian bakal tahu kok kalau misalkan beli bukunya. Nenek Yu itu adalah pribadi yang unik sih, sukanya marah-marah, tapi di satu sisi dia itu comforting, apa ya dalam bahasa Indonesianya, kayak menghangatkan. Tingkahnya lucu, karena kan kalau dalam psikologi itu aku juga ada baca, semakin kita tua semakin apa ya, sisi kekanak-kanakannya kita tuh muncul gitu. Oke, lalu apa lagi ya, adegan Kind of yang lain itu si Taekyung sih. Pribadi Taekyung, karakter Taekyung tuh ada di dunia nyata, yang setia, yang belum bisa lepasin bayang-bayang cinta pertamanya itu aku sering banget ketemu. Dan karena kebetulan itu teman dekat aku sendiri gitu ya, jadi dengan gampang banget aku seolah copy paste, dan itu bener-bener ada gitu. Aku terinspirasi dari dia yang lagi patah hati banget karena cinta pertamanya nikah, udah kasian banget. Aku juga seorang author Wattpad. Nanti kita bisa follow ya. Aku ngefans banget sama Taekyung, jelas Taekyung boyfriend material banget cuy, gila, serius. Kalau di dunia nyata pun aku pengen pacaran sama Taekyung. Oke, lalu kita move ke pertanyaan selanjutnya. Punya hubungan sama orang yang usianya beda jauh banget, takut tiba-tiba dia pengen nikah tapi aku belum siap. Ada kemungkinan dia nikah sama yang lain gak sih?
Kalau aku mikirnya karena sosial di Indonesia atau lingkup sosial di Indonesia itu masih tergolong ya no hard feelings, tapi masih banyak yang mendahulukan yang namanya menikah. Maksudnya mendahulukan itu misalkan kita udah umur 23 ke atas gitu misalkan, dan mama atau papa kalian itu nyuruh cepat nikah gitu. Dan ya itu memang lingkup sosial yang masih konservatif banget, yang yaudah kamu sudah punya segalanya, kerjaan udah mapan, kamu udah punya uang, kamu kan tinggal nikah gitu kan. Ya nggak sesimpel itu Bambang gitu kan. Kalau punya hubungan sama yang usianya beda jauh sih memang nggak ada masalah, cuma belum siap. Belum siap, kemungkinan dia nikah sama yang lain nggak ada kemungkinan. Bukannya aku nakut-nakutin, cuma memang kalau dalam lingkup sosial Indonesia yang orang tua menuntut untuk cepat nikah karena kita sudah punya segalanya, kerjaan udah mapan, akan kemungkinan ada. Karena misalkan orang tua itu maksa, udahlah kamu nggak usah sama yang itu, kamu cari yang lain, kamu tinggal nikah, udah kasih cucu, bisa karena lingkup tersebut. Kalau menurut aku sih ya ada kemungkinan itu. Cuma kalau misalkan si cowoknya tuh walaupun hidup dalam lingkup itu, tetapi kalau dianya paham konsep arti sayang itu bukan terpengaruh dari lingkungan yang lain, tidak terpengaruh dari gimana orang tua menuntut, walaupun itu sebagai tanda bakti, tapi kayak menjalani kita gitu, generasinya bukan orang tua kita tapi kita gitu. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung kalau misalkan si pasangannya akan menuruti orang tuanya dengan cara yang lain, dengan dalih berbakti, bisa apa? Kalau menurut aku ada kemungkinannya cari yang lain. Ya sabar, fighting. Oke, ke pertanyaan nomor 7. Aku udah lama suka sama satu senior, berapa ya, 3-4 tahun lamanya, tapi dia masih langgeng sama pacarnya. Gimana caranya untuk ikhlasin dia? One sided love terlalu nyakitin buat aku sih. Ya memang semua one sided love nyakitin, kayak si Jungwon sama si Chonsa ya. Jungwon itu juga one sided love, yang si Chonsa itu lebih pilih Taekyung gitu, kasihan banget sebenarnya. Karena cinta pertama itu memang selalu pilih susah move on. Betul banget. Ya aku setuju. Kalau menurut aku sih dari pertanyaan ini, gimana cara untuk ikhlasin dia? Karena aku suka banget baca buku psikologi, karena mental state kita tuh beda-beda ya. Tapi kalau misalkan kalau aku jadi kakak ini, mungkin aku akan lebih fokus, mungkin pakai logic, use my logic. Habis itu lebih fokus untuk meningkatkan kemampuan diri. Oh aku tuh gimana ya, aku tuh kurang ini, biar orang yang selanjutnya hadir di kehidupan aku itu worth myself atau deserve me gitu istilahnya. Jadi jangan sampai keterpurukan kita itu atau luka yang kita alami itu malah bikin kita mundur. Tapi sebaliknya, lihat, oh dari luka ini aku ada kurang apa, diperbaiki selagi bisa. Karena bangkit pas lagi jatuh-jatuhnya itu adalah feeling yang paling kuat kalau menurut aku. Karena aku pernah di mental state yang seperti itu. Dulu tuh aku minderan banget orangnya, aku kurang pinter, jujur aja aku kurang pinter dalam sekolah. Terus tapi untungnya aku suka bahasa, jadi aku lebih menunjukkan diri di bidang bahasa gitu. Dan memang harus terus gali potensi sih, kalau memang kuatnya di seni, tonjolkan itu gitu ya. Jadi intinya untuk kakak ini fokus sama diri sendiri, supaya orang yang selanjutnya akan datang ke kehidupan kakak itu nggak nyesel punya kakak. Fighting. Oke, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-8, sibuk apa sekarang? Sibuk ngajar bahasa Korea, ngajar privat, dan
aku lagi nulis cerita baru sih, nggak spin off-nya kind of, cuma masih satu universe sama kind of. Nah, aku mungkin nggak tahu ya, sedikit promosi aja. Some kind of namanya. Mungkin kalau udah selesai nanti aku akan terbitin di Circlepedia lagi. Puji Tuhan, semoga ya, doain. Ceritanya itu aku take place atau ambil tempat nggak di Daegu lagi. Kalau di kind of itu kan di Daegu. Daegu itu dekat sama Busan. Jadi kalau misalkan mungkin kita bentangin peta Korea gini ya, gitu. Seoul di sini nih, sekitar sini, dekat sama Korea Utara di sini. Kalau Busan tuh sekitar di sini gitu, di sekitar sini, dekat laut. Daegu agak atas dikit. Gitu. Aku mengambil Busan sebagai latar itu karena di Some Kind of ini nanti dia itu musimnya musim panas gitu, deket laut, biru, bagus gitu ya. Dan aku ambil tahun 2000. Tahun 2000 itu kalau dalam budaya Korea itu turn point. Jadi kayak mulai meninggalkan yang lama, budaya yang lama, tapi masih dilestarikan juga. Dan juga mulai masuk ke teknologi gitu. Ada banyak teknologi pada tahun 2000 yang berkembang. Jadi unik aja gitu, perpaduan antara budaya lama dan budaya baru digabungin. Gitu. Di sini ada question. Asteria Monogatari 09, rekomendasi lagu buat mood booster nulis. Kalau mood booster buat nulis sih kalau aku sendiri aku suka lagu western, lagu-lagu western tahun 50-an. Selera aku jadul banget guys, kayak Andy Williams, The Beatles, John Lennon gitu. Jadi mungkin kalau kalian suka lagu-lagu jadul western tahun 50-an 60-an, aku bisa rekomendasiin sih Andy Williams, terus Lobo, Lobo itu mereka lagunya bagus-bagus sih. Terus Dean Martin biasa, Dean Martin. Terus paling enggak kalau mungkin mau lebih santai lagi jazz, ada sedikit nyanyiannya Chet Baker, C-H-E-T B-A-K-E-R, B-A-K-E-R, Chet Baker itu cangkep gitu. Terus ada lagi makanan Korea favorit Kahani apa? Waktu di Daegu aku sering banget kalau pulang kampus itu makan yang namanya mandu. Mungkin kalau ada fotonya napcak mandu. Napcak itu sendiri kalau dalam bahasa Korea itu pipih, flat. Kalau mandunya itu sendiri kayak pangsit gitu. Nawaso. Jadi dia itu pangsit cuma dia pipih gitu. Hasayo. Ini aku suka banget ini, tapi tergantung penjualnya juga sih. Kalau misalkan tanya halal atau enggaknya ya, karena aku non muslim, aku bisa makan yang non halal gitu. Cuma kalau misalkan makanan halal di Korea itu di sekitaran Itaewon, dekat-dekat masjid Raya Seoul itu banyak sih. Agak mirip gyoza ya kak? Iya, mirip. Terus aku paling suka kimbap pasti kalian tahu, yang nasi di roll pakai nori, isinya sayur, daging. Aku suka banget sih itu, apalagi kalau dimakan sama ramen, enak banget. Jadi pengen kan, belum makan loh aku guys. Gitu. Terus apalagi ya makanan Korea favorit aku? Aku suka mie sih, tapi aku nggak terlalu suka ramen sih. Kimbap,
tapcak mandu, tteokbokki itu nggak terlalu suka, cuma daripada yang lainnya aku lebih suka tteokbokki gitu. Tteokbokki lapar, oh iya jelas lah lapar lah, gimana nggak lapar, kita lagi ngomongin makanan cuy. Oke, terus ada yang namanya garetok. Garetok itu kayak tteokbokki tapi versi manis gitu, jadi nggak dimasukin dalam kuah apapun. Kalau mungkin kalian pernah lihat nggak ya? Cangkeman, caceberge, karetok, karetok. Oke, yoginen karetok. Karetok itu tteokbokki biasa, cuma dia itu nggak dikasih bumbu apa-apa gitu ya. Jadi bener-bener gini, habis itu dicelup madu. Gitu, dicelup madu. Terus dimakan kenyil-kenyil gitu, utuh-utuh. Enak sih, aku suka sih. Tuh. Tok di sini sama di Korea beda nggak? Oh jelas beda. Kok di Korea itu rasanya lebih autentik aja gitu sih, feelingnya aja sih lebih ini ya. Soalnya pernah beli tok di salah satu cafe Korea, rasanya song di lidahku. Mungkin karena bahan tepung di Korea sama di Indonesia itu beda kali ya. Kalau tepung di Indonesia kali ya, aku nggak tahu cara buat tok seperti apa. Cuma apa ya, kalau di Indonesia kan ada lots of variety, kayak yang protein tepung yang proteinnya sedang, rendah, tinggi. Kalau di sana itu satu jenis untuk semuanya gitu. Jadi aku kurang tahu juga sih. Cuma kalau feeling makannya bedanya di Indonesia sama di Korea beda jelas gitu, karena bahan-bahannya pasti. Oke, mungkin lain kali aku belajar bikin tok kali ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Wisata yang asik di Daegu. Oke, kalau di Daegu ya, di Daegu itu Somun Sijang, Somun Market. Somun Market itu kalau di kind of jadi pasar di mana si Chonsa itu bantu tantenya jualan tteokbokki. Aku ada kasih sedikit adegan di situ di bukunya. Coba Somun Sijang, Somun Market. 잠깐만. 여기는 소문시장. Somunsi장 ini dekat sama kos aku dulu. Kampusku di Kenyong tapi kosku agak jauh. Oke, di situ murah, super murah. Ada baju, jualan makanan, banyak sih. Itu terus ke Kim Kwangsok Gil. Kim Kwangsok Gil itu jalan Kim Kwangsok. Kim Kwangsok itu kalau mungkin nanti habis ini mungkin aku bakal spill playlist kind of, ada Kim Kwangsok juga, lagu-lagu Kim Kwangsok. Kim Kwangsok itu penyanyi ikon tahun 80-an yang masih sampai sekarang tuh masih digemari, kayak Chrisye lah istilahnya kok di Indonesia. Halo, aku Kiki gitu. Dan apa ya, di situ itu banyak banget dinding yang dia digambari atau ditulis dengan lirik-lirik lagu dari Kim Kwangsok itu sendiri. Bisa jadi spot foto gitu di situ. Itu terus, tapi kebanyakan kalau di Daegu itu lebih ke makanannya sih daripada wisatanya. eWorld, Lotte eWorld di Daegu juga ada. Cuma kalau memang mau lebih banyak objek wisata, kita bisa ke Seoul atau lebih ke Busan gitu. Busan ke Daegu paling cuma 5-6 jam sih kalau naik kereta gitu. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nggak ya di sini? Yuk, yang mau tanya-tanya
2 lagi lah. Habis itu kita ke sesi baca novel kind of salah satu chapternya. Kali aja ada, boleh tanya-tanya. Kutunggu. Hari deh. Oh, ini temanku ada yang tanya, Kak, kalau misalkan mau ke Korea itu habisnya berapa ya? Ke Koreanya berapa hari dulu? Kak, dialek dong Saturi. Oh, oke, Saturi. Sebenarnya aku nggak terlalu bisa Saturi sih, cuma karena aku hidup di Daegu, aku harus sedikit banyak bisa. Oke, kalau Saturi itu sebenarnya bukan hanya di Daegu atau di Busan, karena Saturi itu artinya Saturi itu sendiri dialek. Kalau misalkan kita belajar bahasa Korea kayak di YouTube, di apa, itu dialeknya dialek standar. Pyeojuno, dialek standar. Kalau misalkan dialek Daegu tuh mirip-mirip kayak Busan sih. Bamuna, Bamuguseo. Gitu. Jadi dia agak, biasanya kalau misalkan di yang dialek standar Bamuguseo gitu kan. Kamu udah makan belum Bamuguseo? Tapi kalau yang di Daegu Bamuna, Morakano kayak gitu. Jadi misal Morakano itu kamu ngomong apa? Tapi kalau di standarnya Morago gitu. Morakano gitu dialeknya. Oke, lalu mungkin Oke, aku comot sedikit dari adegan di Kind of. Nenek Yu di sini, karakter neneknya si Chonsa itu sering bilang pakai aksen Daegu, arate. Halo, yang baru join, annyeong. Ada arate. Kalau di Pyeojuno atau standard Korean, arasso. Gitu. Arate, arasso. Terus masih banyak lainnya lagi sih, cuma karena aku nggak begitu expert dalam Saturi, jadi gitu. Saraine itu Saraita kalau di Pyeojuno atau di dialek standar Korea itu artinya kamu masih hidup. Tapi kalau di Saturi, Daegu Saturi, di dialek Daegu, dialek Busan, Saraine itu artinya kamu oke, kamu ganteng, cantik, you look good gitu ya, kamu tampak oke gitu, Saraine gitu. Terus cara mengungkapkan cintanya pun juga beda sih. Jadi misalkan saranganda, sarangheyo, kalau di sini saramnido. Dia daripada da jadi do, saramnido, dan nadanya sarangnido gitu. Harga street food di Daegu, misalkan tteokbokki kalau dirupiahkan berapa ya kak? Kita ikut kurs ya. Jadi kalau terakhir cek kursnya Korea Won itu dalam rupiah 12, berapa gitu, 12, ya paling mahal 13 lah, kita buletin jadi 13. Misalkan satu tteokbokki, satu porsi itu 1000 won, 2,000 won, 1000 kali 13.000. Dan 13.000 pun itu kalau dari pengalamanku dapat banyak guys. Tupperware kecil punyanya mama kalian penuh itu. Terus apa ya, harga street food lainnya lagi, sundae. Pernah dengar sundae sebelumnya? SUNDAE, sundae. Sundae itu kalau maaf ya, olahan babi, seruhan, darahnya sundae. Kalau wong Jawa bilang saren gitu. Annyeong yang baru join, kita lagi bicara soal harga street food nih di Daegu. Oke, kalau yang kayak si Chonsa makan, waktu sama Taekyung di novel Kind of, bunggokbang, roti ikan, isinya macam-macam sih, ada coklat, tapi tergantung si yang jualan juga sih, ada yang kacang hijau, kacang merah gitu ya. Kalau yang itu biasanya satunya tuh 2000 sampai 2500 won.
ya. Kalau dikaliin 13 jadi berapa itu? Tinggal dikali-kali 13 aja paling mahal. Terus bibimbap itu bukan street food sih, cuma kalau misal kimbap ya. Kimbap itu satunya bisa antara 1000 sampai 2000 won. Dikali 13. Annyeong, yang baru join, kita lagi bicara soal street food di Daegu. Terus apa lagi ya, omuk itu fish cake. Kalau kalian gemar nonton drama Korea yang kayak lembaran terus ditusuk gitu loh, namanya omuk, Busan omuk. Tapi di Daegu juga ada, walaupun asalnya dari Busan gitu. Kalau yang itu satu stick kayaknya antara 1000 terakhir aku makan di Daegu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, sesi Q&A di sini sudah selesai. Habis itu kita move ke baca salah satu adegan favorit aku. Oh, ada lagi. Musim favorit kakak selama di Korea. Aku paling benci panas, jadi aku lebih suka winter, musim dingin. Dan musim dingin di sana tapi kering banget. Dia harus sedia ekstra lip balm, lotion, pelembab muka, semuanya harus sedia karena kering, dingin tapi kering gitu. Dan musim semi kalau menurutku di sana lumayan sih, cuma kalau mungkin dibandingin sama musim semi di Jepang, lebih pilihan di Jepang sih. Cuma di Korea itu dia cherry blossomnya atau bunga sakuranya itu lebih ke pink-pinkan, ke putih-putihan, pink ke putih gitu, jadi kayak warnanya luntur. Oke, kalian harus kapan-kapan kalau bisa berkesempatan ke Korea, harus ke Korea, ke Daegu gitu. Oke, terus kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, kita mau baca salah satu adegan favorit aku dari novel Kind of. Oke, aku baca singkat aja ya, yang paling ngena banget buat aku. Oke, malam ini gadis itu berada dalam kamar sang nenek setelah ia merapikan dapur, membejakan nenek Yu dalam tidur lelapnya. Remang lampu dengan binar oranye menyorot ke atas, membuat efek ilusi kamar yang beratap sedikit lebih tinggi dan lebih luas. Kamar sang nenek penuh dengan barang-barang pecah belah antik yang beliau kumpulkan semasa mudanya. Meskipun kamarnya penuh, Nenek Yu mampu mengatur kamarnya agar tetap rapi dan bersih. Jendelanya menghadap pada pemandangan kota Daegu yang seolah miniatur, dengan kelap-kelip cahaya berasal dari rumah-rumah dan kendaraan yang melaju di sepanjang jalan raya. Netra Chonsa melihat semua itu, dan menurutnya pemandangan ini selalu tampak menenangkan. Nah, akan tetapi saat ini ia tidak melihat keindahan itu di balik kumpulan air mata di bawah matanya. Ia merindukan Taekyung, sangat merindukannya. Chonsa mengusap air matanya yang membekas basah di pipi. Ia berdiri perlahan, takut. Sang nenek bangun dan menjewer telinganya. Perlahan, seperti kucing mengendap, ia berhasil keluar. Ia berlari menuju ke arah nakas di ruang makan tempat teleponnya berada. Gagangnya terangkat dan ditempelkannya pada telinga kanan. Yopseo, Chonsa menunggu sebentar agar lawan bicaranya menyelesaikan kata-katanya. Nenek baik-baik aja. Oh ya, sepertinya aku tidak bisa pergi ke pusat kota sekarang, padahal aku sangat ingin melihat pertunjukan kembang api. Karena waktu itu lagi New Year, jadi ada kembang api. Tapi ada sesuatu untukmu, ujar Yerim dari seberang. Entah apa maksudnya, Chonsa tidak begitu peduli dan ia hanya terkekeh menganggap sesuatu itu hanyalah bagian kecil dari pesta tahun baru yang melibatkan permainan pertukaran hadiah game Manito. Jadi kalau di Korea itu ada game yang dia itu untuk tukar-tukaran hadiah yang namanya Manito. Nanti bisa dicari, MANITTO, Manito. Jika ia berpartisipasi dalam Manito,
Ia ingin sekali Taekyung ada dan ikut di dalamnya. Ia membayangkan hal itu sembari masih menggenggam gagang telepon. Wah, kalau gitu, bisakah aku ambil hadiah manitoku kapan-kapan? Nenekku tidak dapat kutinggalkan dari pengawasanku. Tentu, aku akan dengan senang hati. Siapa pasangan manitomu? Itulah percakapan Chonsa dengan nyiring hingga agak larut. Oh ya, aku masih bertanya-tanya kemana Taekyung. Aku juga tidak mendengar kabar apapun dari sekolah ataupun darinya, kata Yerin. Mungkinkah ia pindah lagi ke sekolah lain? Atau drop out pasar? Kalau bicara yang benar saja, masa dia di drop out oleh Pak Choi karena kenakalan pada waktu itu? Aku pikir karena itu lazim. Sudah dulu ya, aku dan Jo Hyun akan pergi ke pusat kota untuk melihat pertunjukan kembang api. Coba saja kau ikut, Juwon akan ikut juga. Alhasil, kami hanya berdua. Dah. Chonsa tidak berkata apapun dan langsung meletakkan gagang telepon kembali ke tempat semula. Desahannya menjadi awal yang panjang baginya untuk menghabiskan malam tahun baru sendiri, mendekam dengan nenek Yu yang tidak tahu menahu bagaimana perasaannya. Jika dipikir kembali, Taekyung adalah orang yang sedang menuju pada keterbukaan. Acap kali ia menunjukkan tanda keterbukaan dengan senyum dan ciuman sekilas yang diberikannya pada Chonsa. Gadis itu ingin masuk lebih dalam lagi ke dunia Taekyung. Tetapi, sekali lagi, dia belum sepenuhnya membuka diri. Ciuman dan senyumannya bukan sebuah determiner yang pasti. Lebih baik aku memikirkan bagaimana nilai ujian kelulusanku esok daripada memikirkan dia. Ide bagus, namun bagaimana pelaksanaannya? Semoga saja berjalan dengan lancar rencana itu. Kemudian muncul sebuah keinginan untuk bersua kembali dengan salju setelah kejadian tidak mengenakan hati. Ia rindu pada bagaimana dinginnya cuaca membekukan gerakannya, sehingga ia merasa lebih anggun saat musim dingin tiba. Ia dapat menari dengan baju tebalnya di tengah nafas yang rasanya menusuk dan matanya yang panas memerah. Chonsa pergi dari depan nakas itu dan kini ia berada di kamarnya sendiri. Di dalamnya ada 2 rak buku yang menjulang tinggi sekitar 3/4 dinding dengan tinggi 5,5 meter. Chonsa sangat menyukai buku. Dia selalu membaca karya penyair Yoon Dong-ju dan penyair Lee Sang-hwa setiap kali ada kesempatan. Oke, jadi kalau di sini Yoon Dong-ju itu ikon puisi penting di Korea yang dia itu mulai berkarir di masa revolusi Korea tahun 45 dulu. Dia dipenjara karena gerakan revolusinya dan dia tetap menulis karya-karya yang paling terkenal. Yang paling terkenal itu Langit, Bintang, Awan, dan Puisi. Nanti kalian bisa cari-cari, itu ada terjemahannya kalau nggak salah di Indonesiain. Nanti coba cari, ada di Shopee ada. Oke, lanjut. Jemari lentik itu menyentuh bahan halus dari tas punggung yang biasa dipakainya untuk sekolah. Sekonyong-konyong ia teringat bahwa buku yang ia pinjam dari perpustakaan belum juga dikembalikan. Chonsa merogoh tasnya dan ujung telunjuknya menemui sebuah benda keras yang berlapis kertas. Ia mengambilnya sembari mengernyitkan dahi. Jika dilihat-lihat bentuknya seperti kotak perhiasan. Ia tidak ingat jika ia pernah menerima ini dari seseorang. Apakah Juwon pernah memberinya box kecil ini? Sepertinya tidak. Aku tidak ingat apakah aku pernah membeli sesuatu yang mahal selain buku Yoon Dong-ju. Chonsa bermonolog. Ia membuka kertas berwarna coklat itu dan sungguh terkejut. Ini adalah kotak perhiasan. Ia menemukan sebuah surat yang ada bersama dengan kotaknya. Tulisannya, Lee Chonsa, dari awal kita bertemu, aku hanya ingin mengatakan bahwa kau adalah orang pertama yang mampu membuatku menjadi seseorang yang tenang. Dalam setiap untayan kata, Chonsa benar-benar merasakan apa yang laki-laki ini rasakan. Setitik air mata jatuh di atas kertas itu dan ia melanjutkan apa yang ia baca.
Aku bahkan mengalah pada ayahku yang tentang menjadi seorang dokter di masa depan. Aku mencintai langit, syair, dan kau, penuh cinta, Yoon Tae-kyung. Oke, itu salah satu adegan favoritku sih, karena apa ya, waktu aku nulis ini, aku tuh mungkin trivia sedikit ya. Aku merasa waktu itu nggak enak badan, dan aku tuh merasa sedih karena apa ya? Aku harus kembali ke satu keadaan yang dimana aku tuh berada di titik nol. Titik nol dalam hidup aku tuh maksudnya kayak teman-temanku pergi karena sudah mungkin lulus kuliah, udah masing-masing kerja sendiri gitu. Enyong yang baru join, kita lagi baca ini nih, apa namanya, salah satu adegan kesukaan aku di Kind of, novel Kind of. Background musiknya pas banget. Iya nih, sebentar lagi aku bakal spill nih beberapa lagu yang bisa jadi background musiknya di Kind of kalau kalian baca Kind of gitu. Ya aku juga udah nyediain playlist sendiri sih sebenarnya. Oke, kita coba dengerin salah satu lagu yang aku suka. Dengar nggak ya? Internetnya guys. Oke, judulnya A Little Girl. Kalau dalam bahasa Koreanya Sonyo. Sonyo itu seorang gadis. Dan ini itu salah satu lagu yang populer banget tahun 88. Kalau kalian dengerin ini pasti kalian familiar sama Reply 1998 gitu. Karena lagu itu memang aku taunya dari situ. Dan aku pikir liriknya cocok sama karakter Chonsa di sini. Enak kan guys, lagu-lagu zaman dulu tuh enak-enak sebenarnya kalau di Korea. Jaku shibu ya 생각도 하늘에 그려요. Ini yang nyanyi namanya Lee Moon-se. Lagu-lagu beliau bagus-bagus juga sih. 그대 외로워오지 마. 나 항상 그대. Oke, lalu salah satu lagu yang selanjutnya aku suka, She dari Janabi. Janabi mungkin kalian belum pernah dengar ya, karena Janabi itu band indie Korea. Tapi serius lagunya bagus-bagus dan fit banget sama She, dia ya, dia perempuan. She menggambarkan Chonsa. Apa arti Chonsa bagi Jungwon dan Taekyung? Sama-sama seorang malaikat, kayak namanya Chonsa. Kalau kalian dengerin lagu ini, nanti coba cari She, Ja, Nabi, double N. Nah, nanti kalau kalian lihat liriknya, kalian pasti akan relate banget arti si Chonsa ini dalam hidup Taekyung maupun Jungwon. Lalu ada lagi, tapi judulnya judul Jepang sih, nggak tahu cara bacanya karena aku nggak bisa Jepang, cuma lagu ini bagus. Instrumental sih.
Lagu ini tuh kalau misalkan lagi baca Kind of, aku keinget tentang si Chonsa itu main-main salju sama si Taekyung di belakang halaman sekolah karena mereka itu bolos secara nggak sengaja, diajak bolos sih, lebih tepatnya si Chonsa sama si Taekyung, dan mereka dihukum untuk membersihin salju di belakang sekolah. Dan waktu itu si Taekyung malah main-main bikin perosotan dari salju. Jadi aku keinget hasil karyaku sendiri kalau aku dengar lagu ini. Wah, Taekyung lagi main-main sama si Chonsa. Di situ karena si Chonsa jatuh waktu dia merosot, si Taekyung kan ada di bawahnya dan nolong gitu kan. Terus nanti spoiler, bacalah, harus beli bukunya, ada hadiah spesial dari aku, merchandise-nya bagus-bagus loh guys. Oke. Habis itu ada satu lagu yang ikonik menurut aku, yang jadi spotlight dari semua lagu klasik. Traumire dari Schumann, Robert Schumann. Ini lagu yang Chonsa mainin waktu lagi take time sendirian di studio musik, dan dia itu latihan, terus si Taekyung masuk tuh, ada adegan itu Taekyung masuk nagih janji untuk pergi sama-sama gitu. Tapi si Chonsanya itu malah dia itu kayak, kamu kan belum bisa piano kan, dia pikir si Taekyung itu nggak bisa main piano, makanya yaudah sini kamu akan ajarin gitu kan. Dan ternyata si Taekyung itu bisa guys, bisa main piano. Cuma si Taekyung itu tipe-tipe misterius gitu. Jadi apa yang dia bisa karena dia nggak tunjukin. Ada nggak yang kayak gitu? Doi-doi kalian. Dan the moment saat si Taekyung mulai main piano, dia tuh mainnya lagu ini nih guys. Bayangin, boyfriend material banget gak si Taekyung? Ini Arabesque nomor 1 dari Debussy, klasik juga. Oke, mungkin karena aku bisa main piano gitu ya, jadi aku lumayan banyak tahu lagu-lagu klasik, even tuh aku nggak main klasik sih sebenarnya. Kayak gini. Sama sekalian yuk, kalau yang punya pertanyaan di luar playlist Kind of, apapun lah boleh ditanyain. Pengen punya Taekyung 1. Aduh, maaf kak, dia cuma tercipta untuk aku. Enggak deng. Oke, habis itu terakhir satu lagu yang menurut aku ikonik ya, itu ini. Ini kalau misalkan kita lagi baca Kind of terus sama dengerin lagu ini, kayak kangen kampung halaman guys. Kalau Jungwon punya lagu sendiri jarang ada lagu buat si Jungwon sih, karena Jungwon tuh bagian-bagian yang kasihan. Cuma ada satu. Dan oke, kita dengerin ini dulu sampai mungkin semenit, karena ini lagu bener-bener dari semuanya ini favorit aku. Liriknya juga bersahabat banget guys. Jadi liriknya itu menceritakan tentang satu orang
yang hidup di satu daerah di Korea, dan dia itu tiba-tiba kedatangan teman lamanya dan dia diajak jalan-jalan di sekitar daerah namanya Hyewadong. Seperti judulnya namanya Hyewadong. Kalau kalian dengerin OST-nya Reply 1988, ini lagunya. Oke, lalu ada dua lagi sih. Karena tadi ada yang tanya kalau Jungwon punya lagu sendiri, nggak ada. Ada. Cuma sedih guys. Waktu dia tahu di adegan di sini dia itu sudah jadi dokter. Si Jungwon tuh udah jadi dokter. Dan si Chonsa pun juga jadi dokter di sini, sama-sama dokter. Tapi si Chonsa itu masih kebayang-bayang sama si Taekyung. Padahal sudah dari tahun 99 sampai 2007. 2007 itu titik balik mereka itu mau nikah. Iya, jadi si Jungwon sama si Chonsa itu mau nikah. Tapi si Chonsanya masih kebayang-bayang sama si Taekyung. Dan di saat si Chonsanya mau pulang dari nyelamatin satu anak yang kecelakaan, si Jungwon tuh kan pikirnya karena biar dianya nggak stres, si Chonsanya ya udahlah aku anterin kamu pulang ya gitu. Tapi si Chonsanya ya oke aja sih, cuma bak banget guys, kasihan guys. Bateraiku habis guys. Oke. Gitu, jadi lagunya ini guys, ini Yiruma, When the Love Falls, ketika cinta itu jatuh. Wis. Nah, terus ada lagi, banyak sih sebenarnya yang aku tuh suka banget. Dan mungkin jadi pengetahuan kalian juga, karena banyak lagu-lagu jadul Korea yang kalian harus tahu dan sebenarnya asik gitu. Salah satunya ini. Lagu favorit aku guys. Acep ya lagunya. 희미한 불빛 사이로 마주치는 그 눈빛 피할 수 없어. 나도 모르게 사랑을 느끼며 만났던 그 사람. Kayak lagu apa ya ini ya? Ini tuh namanya genre atau aliran musiknya trot namanya. Kebayang Nenek Yo joget lagu ini. Iya guys, jadi si Nenek Yo itu suka banget nonton Inkigayo. Inkigayo itu ada pada tahun 99. Inkigayo yang kalian tonton, yang artis-artis BTS, TXT, apapun di situ, itu ada sejak tahun 99 guys. Dan lagu-lagunya masih kayak gini dulu semuanya. Ini namanya Shinsadong 그 사람, Korea sih. Tapi kalau mungkin di Inggrisin That Person in Shinsadong gitu. Orang itu yang ada di Shinsadong. 희미한 불빛 사이로 오고 가던 그 눈길 멈출 수 없어. 나도 몰래 마음을 주면서 사랑한 그 사람. 오늘 밤도 행여만 날가 그날 밤 그 자리에 마음 설레며. Lagu-lagu trot itu ajeb-ajeb banget guys. Liriknya ini tentang dia tuh tidak bisa melupakan orang yang ditemuinya di Shinsadong gitu. Lagunya cinta banget guys gitu. Oke, itu sedikit. Lalu terakhir, aku paling suka
suara kakak enak juga. Gomawoyo. Dulu itu aku suka banget nyanyi juga sih. Aku suka nyanyikan. Dulu aku waktu di kampus aku ikut paduan suara. Sebenarnya aku ikut paduan suara itu dari SD kelas 1 guys sampai kuliah. Bayangin berapa tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun. Habis itu SMA-nya aku teater sih. Jadi nggak dihitung. Kuliah 4 tahun ikut padus. 4 tambah 3 SMP. 7 tambah 6 13 tahun paduan suara guys. Tapi aku masih considering myself suara aku nggak begitu bagus. Tapi kalau bagus thank you 고마워요. 칭찬을 잘 받았어요. I appreciate it. Oke, satu lagi sebelum sesi ini selesai, ada lagu yang dia itu orkestra banget sih. Dan ini ngingetin aku sama si Taekyung waktu dia itu momen-momen hampir semua momen Taekyung sama si Chonsa itu ngingetin banget di lagu ini. Oke, kita coba. Aku juga suka ini sih orkestra gitu. Karena aku dulu pernah main di orkestra juga waktu kuliah. Aku juga bisa main ini di piano guys. Kadang aku main lagu ini juga. Ini lagu favorit aku dari zaman SMP. Merinding guys kalau dengerin lagu ini. Coba tutup mata, habis itu rasain, crush kalian ngomong ke kalian, halo, gitu. Bayangin, tutup mata, rasain kalian lagi jatuh cinta, gitu. Lagu jatuh cinta banget sih ini. 13 hari di Prancis judulnya. Judulnya Prancis sih. 13 jours en France dari Francis Lai. Boleh cari nanti. Dengerin lagu ini bener-bener ngingetin soal Taekyung sih guys. Bener-bener Taekyung itu boyfriend material banget. Minta satu aja yang kayak Taekyung. Setia, terus nyebelin tapi gemesin gitu. Kayaknya enak kali ya punya pacar kayak si Taekyung gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita selesai sampai di sini? Aku tunggu. Nyesel loh kalau nggak tadi tanyain. Terus mungkin bocoran tentang merchandise kali ya. Yang beli buku aku kind of dengan paket merchandise, kalian bakal dapat banyak sih. Kapan open PO? Tanggal 19 guys. Catat, jangan lupa. Jangan lupa tanggal 19 open PO ya guys. Oh ya, merchandise-nya ada banyak. Tapi aku nggak mau spoil isinya apa. Cuma yang jelas ada 4 atau enggak 5 isinya, dan semuanya eksklusif. Dan aku nggak tahu juga, tapi dengan tim kita berdiskusi, bukuku bakal mungkin jadi buku pertama yang pakai book jacket kali ya. Book jacket, book sleeve gitu. Dan covernya lucu banget sih guys kalau kalian lihat. Kalian udah lihat belum covernya? Pink-pink gitu guys. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, it's a wrap. Kita sudah sampai di penghujung acara, dimana ada 3 sesi sebenarnya. Tadi Q&A di sesi pertama, lalu yang kedua baca adegan dari Kind of, dan ketiga spill
playlist kind of. Oke, karena ini juga udah jam 9:30 pasti kalian ngantuk ya. Oke, mungkin kita semuanya bisa beristirahat. Kita wrap up sampai di sini. Tom manayo, annyeong. Makasih yang udah join di live Circlepedia kali ini. Stay tune di Open PO selanjutnya. Bye.